Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Muhammad Manan Syafi'i, mahasiswa IAIN Pontianak, jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 3, akan menerangkan makalah atau guna memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu metode dan strategi pembelajaran dalam bahasa Arab. Baik, kita mulai dalam pembahasan metode. Apa yang akan saya bahas? Oke. Di sini saya akan membahas tentang metode intiqoiyah. Mungkin penasaran dengan apa itu metode intiqoiyah? Metode intiqoiyah itu adalah bahasa Arab intiqoiyah, dan bahasa ilmiahnya itu metode eklektik. Itu seperti itu. Dalam pembahasan ini, metode intiqoiyah yaitu menurut KBBI dapat diartikan bersifat memilih yang terbaik dari berbagai sumber. Jadi bisa dikatakan metode ini sudah memperbaiki dari metode-metode yang sebelumnya. Seperti itu. Nah, seperti itu kan. Selanjutnya, dalam pengaplikasiannya metode ini, khususnya dalam pengajaran bahasa Arab atau bahasa asing. Pertama itu mengenai metode-metode yang sebelumnya. Itu sering terjadi perselisihan antara metode yang satu dengan metode yang lain karena tidak sesuai dengan maksud dan tujuan kita dalam menyampaikan materi atau apa yang kita ingin sampaikan pada murid, menggunakan metode-metode yang telah ada. Makanya dalam metode ini kita sempurnakan. Tapi dalam metode ini juga pasti ada kekurangan dan kelebihan tersendiri. Selanjutnya, tidak heran apabila pembelajaran itu berubah-ubah karena masih banyak metode 1, metode 2, metode 3 dalam strategi dalam setiap metode itu. Jadi jangan aneh juga guru A menyampaikan dengan metode yang satu, guru B menyampaikan dengan metode yang satu, karena mereka mempunyai metode-metode tersendiri, mereka mempunyai metode-metode masing-masing. Seperti itu. Selanjutnya, contohnya kita mengambil metode pembelajaran A ke B, lalu kita kembali ke metode yang A. Seperti itu contohnya. Dan berbeda lagi dengan metode-metode yang lain, karena tidak seperti itu semua metode-metode apa yang kita sampaikan. Beda halnya apabila kita menggunakan metode yang tepat atau sesuai. Beda. Tapi setiap metode itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak semuanya sesuai, tidak semuanya sempurna, tidak semuanya yang kita inginkan itu sesuai, enggak. Karena metode itu punya kekurangan masing-masing. Ini metode yang saya terangkan juga ini punya kekurangan dan kelebihan seperti itu. Lalu bagaimana caranya? Metode intiqoiyah ini adalah salah satunya dengan menggunakan metode yang menekan kepada mendengar istimah, berbicara kalam, menulis, kitabah, membaca, qiraah. Ini yang diterapkan dalam metode intiqoiyah.
Inilah strategi-strategi yang diterapkan oleh metode Indigo ini. Mendengar, berbicara, menulis, dan membaca. Metode ini menjadi satu peranan penting karena sebagaimana yang tersebutkan tadi, menjadi satu peranan penting di mana dia itu dalam strateginya menjadi satu kesatuan. Dimana kita mendengarkan suatu kata, terus kita ucapkan, kita bicarakan, kita kalamkan, lalu kita tulis. Nah, setelah kita tulis, terus kita baca lagi. Oh, seperti ini. Oh, seperti ini. Nah, seperti itu. Itu metode Indigo ya. Selanjutnya, kenapa sih metode ini bisa muncul? Kenapa sih? Ya tadi, karena dari awal tadi metode ini itu bersifat memilih yang terbaik dari semua sumber. Nah, kan saya sudah terangkan tadi bahwa metode ini memilih suatu yang sempurna, yang terbaik dari berbagai sumber. Jadi ada satu sumber atau satu metode yang cocok atau yang bagus, diambil itu satunya. Kita disempurnakan dalam metode ini. Tapi metode ini juga mempunyai kekurangan gitu. Pastinya mempunyai kekurangan walaupun mengambil yang sempurna dari yang sebelumnya. Tapi setiap metode pasti mempunyai kekurangan kelebihan. Kenapa sih bisa munculnya metode ini? Nah, dari beberapa referensi dari metode-metode sebelumnya, ada beberapa ambisi kenapa metode ini bisa muncul. Yang pertama, setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, yang ini kita ambil kelebihannya. Kita ambil kelebihannya, terus kita manfaatkan dalam bentuk belajar dan mengajar bahasa Arab atau bahasa asing. Begitu. Itu. Yang kedua, tidak ada metode yang sempurna atau ideal. Dari semua metode bahasa asing atau bahasa Arab pasti ada pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi tidak semua metode itu sempurna. Itu yang pesan saya ucapkan atau saya ulang seperti tadi. Yang ketiga itu metode sebelumnya hendaknya dilihat secara positif. Nah, jadi jangan dari metode sebelum pantas nih, jangan dinilai di situ, jadi kita jangan dinilai di situ. Itu salah. Kita ambil sisi positif. Oh, metode cocok. Metode ini cocok. Jadi kan kita ambil sisi positifnya, kita kembangkan. Nah, di situ. Lalu tidak ada satu metode yang cocok untuk semua tujuan. Ini mungkin bertanya-tanya, kok dari semua metode masih tidak ada yang cocok? Ada yang cocok, ada sih yang cocok. Cuman kita terangkan seperti ini. 1/10 dari semua metode. 1 dari 10 metode yang tadi kita gambarkan tadi kan, itu hanya akan ada satu metode yang cocok untuk kita pakai. Nah, makanya ini tidak ada satu metode yang cocok untuk semua tujuan. Maka kenapa katakan seperti itu? Karena begini, metode yang satu seperti ini, metode yang satu seperti ini, sampai metode yang selanjutnya. Mereka semuanya itu dengan metode mereka, dengan metode masing-masing, gitu kan? Kita perhatikan ada satu metode yang mungkin menjurus kepada satu pada sesuatu yang kita inginkan. Nah, yang cocok yang pengen. Tapi dalam strategi dalam metode itu ada satu yang menyeleweng atau yang tidak cocok atau tidak pas. Nah, itu makanya dikatakan tidak ada satupun metode yang cocok untuk semua tujuan. Seperti itu. Selanjutnya, terpenting berpusat kepada siswa dan kebutuhan, bukan kepada metodenya. Nah, jadi kita menguasai metode yang satu
metode yang satu kita kuasai. Tapi kita berfokus pada satu metode. Nah, kita fokus pada satu metode, kita menerapkannya, tetapi siswa tidak menangkap pembelajaran melalui metode yang kita sampaikan. Kan di situ kan tidak sesuai dengan tujuan kita. Nah, itu jangan berpusat pada metode itu. Tapi kita harus menguasai semua metode, kita memahami dari semua metode, lalu kita terapkan dan kita cari sisi positifnya, dan kita kembangkan seperti itu. Yang terakhir yaitu guru harusnya dan hendaknya menguasai strategi mengenai muridnya. Jadi kita harus menguasai nih strategi bagaimana kita memperlakukan muridnya seperti ini, bagaimana kita harus mempelajari muridnya seperti ini, kita harus menguasai. Nah, selanjutnya metode Indikoiyah ini bertujuan untuk yang pertama memahami bahasa lisan. Memahami bahasa lisan. Kita berbicara, ya seperti ini. Misalnya kita mengucapkan asbahul khair kepada murid. Murid menangkap, pasti menjawab. Gitu. Yang menggunakan bahasa lisan. Di situ. Murid itu pasti menjawab dengan apa yang kita ucapkan. Kita mengucapkan kepada murid asbahul khair. Pasti murid menjawab dengan apa yang kita ucapkan. Karena itu sebuah pertanyaan atau sebuah sapaan. Lalu yang kedua itu melatih kemampuan berbicara atau berkomunikasi. Nah, ini sambung pada yang pertama tadi. Kita mengucapkan sabahul khair. Dia menjawab sabahun nur. Naharu kasain. Nah, seperti itu berkelanjutkan. Itu makanya berkelanjutan. Makanya kita melatih kemampuan berbicara. Kita mau bicara antara kita dan murid, kita dengan berkomunikasi seperti itu. Nah, selanjutnya kemampuan berbicara kalimat. Nah, kita kemampuan membaca kalimat atau memberi kalimat kepada murid melalui latihan-latihan yang telah kita lakukan kepada murid. Seperti tadi sabahul khair, sabahun nur, naharu kasain. Kita kan memberikan itu sebuah contoh. Lalu kita menulis kalimat itu ke whiteboard atau jenisnya untuk semua itu membaca kalimat itu. Jadi supaya murid itu paham. Oh, seperti ini kalimatnya. Oh, seperti ini kalimatnya. Nah, seperti itu. Lalu yang keempat, melatih untuk memproduksi tulisan secara fungsional. Nah, tadi fungsi apa tadi? Kita fungsi berdialog. Berdialog untuk apa? Kita saling menyapa di situ. Ada fungsinya kita mengajarkan suatu kalimat, suatu kosakata, suatu kata-kata seperti itu. Itu dalam pengaplikasiannya dalam semua itu yang tadi saya terangkan itu pengaplikasinya dalam metode pembelajaran bahasa Arab. Dan begitu pun dengan metode-metode bahasa asing lainnya gitu. Seperti itu. Selanjutnya itu yang terakhir. Yang selanjutnya itu implementasi metode. Implementasi metode untuk itu seperti apa sih? Nah, diterangkan di sini menurut Mahmud Kamil Al-Naqoh, guru menyampaikan kosakata baru. Nah, yang kosakata baru seperti qolamun. Ada qolamun itu kan kata baru yang sepertinya murid itu belum tahu bahwa ini nih bahasa Arabnya qolamun. Kita kasih tahu, ada qolamun, ini pulpen, seperti itu. Selanjutnya guru memulai penyampaian kalimat yang telah disampaikan. Guru mengulangi, ada qolamun. Ya akhi, ada qolamun. Ada qolamun. Ada qolamun. Ulangi terus, mengulangi sampai semua itu tahu bahwa ini pulpen dan bahasa Arabnya itu qolamun, seperti itu. Selanjutnya guru menulis kalimat yang diucapkan oleh lisan. Jadi
kita mengucapkan oleh lisan, terus lisan ngomong, terus kolamun, kita tulis seperti apa sih tulisan kolamun itu, supaya si murid itu paham, tahu oh gini ya tulisan kolamun itu ya, oh gini ya tulisan kolamun itu ya. Nah, seperti itu. Banyak contohnya. Murid belum tahu ini maktab, bahasa Arabnya meja itu maktab, kita tulis maktabun. Oh, jadi murid tahu. Oh, gini ya tulisannya maktabun. Kalau bahasa Arab itu meja. Meja itu maktab, meja itu ketika ditulis dalam bahasa Arab itu seperti ini tulisannya. Gitu. Supaya tahu murid. Selanjutnya guru mengulangi pengucapan kalimat dan bertanya kepada murid. Yang tadi guru mengulangi seperti ini tadi kan. Tadi kan sudah ditulis, sudah disampaikan, diucapkan berulang-ulang. Lalu kita buat kalimat. Kita buat kalimat. Ada kolamun. Ada. Kita bertanya lagi kepada murid. Ada. Dan terangkan dulu sebelumnya. Apa fungsi-fungsi kalimat-kalimat tadi? Maksudnya ada itu untuk menunjukkan. Ada itu untuk bertanya. Seperti itu. Begitu bertanya lagi. Hal itu untuk bertanya. Kita terangkan kepada murid. Hal itu untuk bertanya ya. Ya murid ya, ini untuk bertanya. Itu untuk bertanya ya. Katanya, ada. Hal hadza qalamun. Maka murid itu ya menjawab. Kita kasih tahu lagi. Kita kasih tahu lagi cara menjawabnya. Seperti itu terus. Kita begitu membentuk kalimat dan diulang-ulang kepada murid, dan kita tanyakan lagi kepada murid supaya murid itu paham. Seperti itu. Selanjutnya sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, bahwa setiap metode itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi di sini pasti metode ini mempunyai kelebihan dan kekurangan tertentu. Punya kekurangan kelebihan masing-masing. Nah, dan kekurangan pertama kita jelaskan kelebihan dulu. Kelebihan dari metode ini yaitu menurut Aziz Fahru Razi dan Erta Wahyudin, metode ini bisa ideal apabila didukung oleh penguasaan guru secara memadai terhadap berbagai macam metode. Jadi guru dituntut di sini kan, kelebihannya guru dituntut untuk menguasai semua metode. Seperti kelebihannya seperti itu. Karena guru dituntut menguasai metode yang satu, yang dua, yang tiga, seperti itu selanjutnya. Supaya kita mengaplikasikannya kepada murid sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita di semua metode kita pelajari semuanya, mana yang cocok, strategi dari semua metode itu kita ambil kesimpulan dan kita terapkan kepada murid, dan berjalannya pembelajaran sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti itu. Maka itu fungsinya kita menguasai metode. Jadi semua menguasai semua metode. Oke, selanjutnya itu kekurangannya. Nah, kekurangannya menurut Acep Hermawan, bahwasanya pengguna metode ini sangat menuntut guru untuk menjadi multimedia atau segala bisa dan energi. Kan apa ya jadinya? Guru itu dituntut menjadi semua bisa. Sedangkan semua manusia itu pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan dan menguasai semuanya dengan kemampuan dia gitu kan. Seharusnya semua dia harus menguasai. Jadi di sini kekurangannya guru dituntut untuk ini, untuk itu, dan ya itulah kekurangan dari metode ini. Kita menyampaikan bahasa, kita menyampaikan metode ini, kita menyampaikan metode itu. Tapi ketika kita punya kekurangan, kita harus memahami dari semua metode, kan kita dituntut untuk energi di situ kan, ya sakit sebenarnya di situ. Dan kesimpulannya bahwa semua metode ini dan semua metode itu mempunyai kelebihan dan kekurangan, dan metode ini juga mengajarkan bahwa guru itu harus lebih menguasai dari segi psikologinya, segi strategi, segi metode, dan menguasai semua metode yang telah
dari sebelum-sebelumnya. Selanjutnya yang terakhir itu saran dan rekomendasi dari saya pribadi mengenai waktu pembelajarannya yang kurang diharapkan menyesuaikan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti itu. Kita menyampaikan satu materi, kita menyampaikan satu tujuan, itu harus sesuai dengan aturan pemerintah. Seperti itu. Lanjut, yang kedua saran saya sebaiknya guru memperkaya pengetahuan mengenai metode baik secara teoritis dan praktis yang saya telah jelaskan sebelumnya. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebih maaf karena saya hanya manusia biasa yang tidak mempunyai saran besar. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.